Pernahkah Anda berdiri di tengah ruangan yang penuh orang dan merasa seseorang sedang menatap Anda? Bukan hanya menatap, tetapi mengamati Anda dengan intensitas yang berbeda, seolah-olah sesuatu dalam diri Anda memanggil orang itu dengan cara yang tidak dapat mereka jelaskan. Dan ketika Anda menatapnya, itu benar. Mata orang itu tertuju pada Anda. Apakah ini pernah terjadi pada Anda lebih dari sekali dalam hidup Anda? Maka Anda perlu mendengar apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda, karena apa yang terjadi pada Anda bukanlah kebetulan. Itu bukan keberuntungan, itu bukan kecelakaan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih kuat daripada penjelasan umum apapun yang dapat diberikan kepada Anda. Ada sesuatu yang mengelilingi diri Anda, tak terlihat oleh mata fisik, tetapi sepenuhnya terlihat oleh jiwa, yang menarik, mempesona, dan memikat orang dengan cara yang tidak dapat mereka pahami sendiri. Sesuatu ini memiliki nama, itu disebut aura, dan aura Anda tidak seperti kebanyakan membawa sesuatu yang istimewa. Ia membawa sesuatu yang melampaui hal biasa. Ia membawa frekuensi yang menyentuh jiwa orang, bahkan sebelum Anda membuka mulut, bahkan sebelum Anda melangkah mendekati mereka. Dan hari ini, di sini, pada saat ini juga, Anda akan menemukan 5 tanda yang mengungkapkan bahwa aura Anda bukan hanya indah, bukan hanya positif. Aura Anda mempesona, aura Anda menarik, aura Anda menggerakkan orang dari dalam keluar tanpa mereka memahami alasannya. Namun sebelum saya memberitahu Anda tentang tanda-tanda ini, saya perlu Anda memahami sesuatu yang mendasar, sesuatu yang akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda. Memahami hal ini akan membebaskan Anda dari kebingungan yang mungkin telah Anda bawa selama bertahun-tahun. Karena banyak orang, ketika mereka menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan ini, daya tarik alami ini, pengaruh ini terhadap orang lain, mulai merasa bersalah. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa orang-orang begitu terikat pada saya? Mengapa mereka begitu sering mencari saya? Mengapa mereka bertindak berbeda ketika saya ada di sekitar mereka? Dan karena tidak memiliki jawaban yang jelas, mereka akhirnya percaya bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka akhirnya percaya bahwa mereka menyebabkan kerugian, bahwa mereka memanipulasi tanpa sengaja, bahwa mungkin mereka harus lebih banyak bersembunyi, lebih sedikit menghilang, lebih sedikit menonjol. Tetapi saya di sini untuk memberitahu Anda, tidak. Anda tidak salah, tidak ada yang salah dengan Anda. Sebaliknya, apa yang kamu miliki adalah sebuah anugerah. Anugerah yang diletakkan di dalam dirimu oleh Sang Pencipta sendiri, agar kamu dapat memenuhi tujuan yang sangat spesifik dalam hidup ini. Dan tujuan itu berkaitan erat dengan orang-orang yang datang ke dalam hidupmu, dengan kisah-kisah yang mereka ceritakan kepadamu, dengan kedamaian yang mereka rasakan ketika berada di dekatmu, dengan transformasi yang terjadi dalam hidup mereka setelah mereka bertemu denganmu. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi tak terlihat, kamu diciptakan untuk bersinar. Dan auramu mengetahui hal ini, bahkan ketika kamu sendiri belum menyadarinya. Jadi mari kita mulai, mari kita telusuri kelima tanda tersebut. Dan saat Anda mendengarkan masing-masing tanda, saya ingin Anda merasakan di dalam hati Anda tanda mana yang paling beresonansi dengan kisah Anda. Karena setiap tanda yang akan saya ungkapkan kepada Anda seperti cermin spiritual yang akan memantulkan kembali cahaya Anda sendiri kepada Anda. Tanda pertama adalah tanda yang dirasakan orang bahkan sebelum mereka melihat Anda. Itu adalah perasaan bahwa sesuatu telah berubah di lingkungan sekitar sebelum Anda memasuki ruangan tersebut. Pernahkah Anda tiba di suatu tempat dan bahkan sebelum mengucapkan kata pertama Anda, bahkan sebelum diumumkan, bahkan sebelum diperkenalkan kepada siapapun, orang-orang sudah menoleh ke arah Anda? Pernahkah terjadi bahwa Anda memasuki sebuah ruangan dan hewan-hewan menghampiri Anda? Pernahkah terjadi bahwa anak-anak kecil yang tidak mengenal Anda, yang belum pernah melihat Anda sebelumnya dalam hidup mereka, berlari ke pangkuan Anda, seolah-olah mereka mengenali Anda dari suatu tempat selain dunia ini? Itulah tanda pertama, dan itu adalah salah satu tanda yang paling kuat. Ilmu pengetahuan mencoba menjelaskan hal ini melalui fenomena seperti ekspresi mikro, bahasa tubuh bawah sadar, dan sinyal yang dipancarkan tubuh tanpa disadari oleh pikiran. Tetapi spiritualitas jauh melampaui itu.
Spiritualitas mengatakan bahwa manusia memiliki perluasan energi yang jauh melampaui batas tubuh fisik. Perluasan ini, aura, memancar keluar dari tubuh secara berlapis-lapis, seperti kelopak bunga yang mekar ke arah dunia. Dan ketika aura ini kuat, ketika bergetar pada frekuensi tinggi, ketika membawa di dalamnya tanda tujuan ilahi, aura itu dirasakan oleh orang lain, bahkan sebelum mata fisik melihat Anda. Pikirkan bagaimana hal ini bekerja di alam. Ketika Anda berada di hutan lebat dan tiba-tiba sinar matahari mulai menembus pepohonan, bahkan sebelum Anda mencapai tempat terbuka, Anda sudah merasakan kehangatan, Anda sudah merasakan perubahan suhu udara, Anda sudah menyadari bahwa sesuatu yang berbeda akan datang. Aura Anda bekerja seperti itu untuk orang-orang di sekitar Anda. Anda seperti cahaya yang menghangatkan lingkungan, bahkan sebelum sepenuhnya terlihat. Dan anak-anak, hewan, orang tua, orang-orang dalam keadaan kerentanan emosional, inilah jiwa-jiwa yang paling merasakan hal ini karena mereka belum belajar untuk menghalangi persepsi spiritual dengan filter rasional yang dibangun orang dewasa sepanjang hidup mereka. Mereka merasakannya tanpa perlu memahaminya, dan apa yang mereka rasakan dalam diri Anda adalah rasa aman. Itu adalah cinta. Itu adalah frekuensi yang mengatakan, ini adalah tempat yang aman. Di sini Anda bisa datang, ini suci. Ini adalah anugerah. Ketika anak-anak datang kepada Anda, ketika hewan-hewan mencari Anda, ketika Anda memasuki ruangan dan orang-orang secara naluriah menatap, itu bukan karena Anda melakukan sesuatu yang istimewa dengan tangan Anda, atau mengucapkan kata-kata khusus dengan mulut Anda. Itu karena jiwa Anda berbicara sebelum Anda berbicara. Itu karena roh Anda datang sebelum tubuh Anda datang. Dan ini, temanku, ini tidak biasa. Ini langka. Ini adalah tanda pertama bahwa aura Anda mempesona. Sekarang mari kita beralih ke tanda kedua. Dan tanda ini akan sangat memengaruhi Anda karena ini adalah salah satu tanda yang paling intim dan, pada saat yang sama, salah satu tanda yang paling misterius yang ada. Tanda kedua adalah orang asing menceritakan rahasia kepada Anda. Bukan hanya sekali, bukan sesekali. Ini adalah pola yang konstan dalam hidup Anda. Orang-orang yang baru Anda temui, orang-orang yang hampir tidak bertukar 3 kata dengan Anda, tiba-tiba membuka hati mereka dan mulai menceritakan hal-hal yang belum pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Hal-hal tentang rasa sakit terdalam mereka. Hal-hal tentang ketakutan tersembunyi mereka. Hal-hal tentang pengkhianatan, kehilangan, rasa malu. Rahasia yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun atau puluhan tahun. Dan ketika mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan, ketika mereka kembali sadar dan melihat apa yang baru saja terjadi, mereka terkejut. Mereka sendiri tidak tahu mengapa mereka menceritakan hal itu kepada Anda. Pernahkah Anda mengalami hal ini? Ini terjadi karena aura mereka memancarkan sesuatu yang sangat langka di dunia ini. Sesuatu yang telah dicari oleh sebagian besar orang sepanjang hidup mereka dan jarang ditemukan, rasa aman yang sejati. Bukan rasa aman palsu yang berasal dari kata-kata manis atau janji-janji. Rasa aman sejati yang berasal dari sebuah kehadiran. Rasa aman yang dikenali oleh jiwa seseorang dalam jiwa orang lain dan berkata, "Di sini aku bisa menjadi diriku sendiri. Di sini aku bisa melepaskan perisai pelindungku. Di sini aku tidak perlu berpura-pura baik-baik saja ketika aku tidak baik-baik saja. Di sini aku akhirnya bisa melepaskan apa yang telah kupendam." Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Ibrani, dalam kearifan kuno, yang berbicara tentang kualitas kehadiran ini. Ungkapan itu berbicara tentang menjadi wadah bagi apa yang dibawa orang lain. Dan ini bukanlah sesuatu yang dipelajari dalam sebuah kursus. Ini bukanlah sesuatu yang dikembangkan hanya dengan teknik atau upaya intelektual. Ini adalah sesuatu yang lahir dalam jiwa, yang terjalin dalam karakter seseorang sejak sebelum lahir, yang merupakan bagian dari DNA spiritual mereka yang telah dipanggil untuk menjadi titik dukungan di dunia. Namun ada sesuatu yang penting yang perlu Anda pahami tentang tanda ini, sesuatu yang bisa menjadi berkah sekaligus tantangan besar. Ketika orang menceritakan rahasia mereka kepada Anda, ketika mereka mencurahkan semua beban mereka kepada Anda, itu memiliki bobot. Itu memiliki biaya energi yang sangat besar. Dan jika Anda tidak belajar melakukan apa yang selalu diajarkan oleh para bijak dan pembimbing spiritual dalam sejarah, seni menjadi saluran tanpa menjadi wadah,
Jika Anda tidak belajar bahwa Anda dapat menerima tanpa menyerap, bahwa Anda dapat mendengarkan tanpa membawa beban, bahwa Anda dapat menjadi pelabuhan tanpa menjadi kapal yang tenggelam dengan muatan orang lain, maka karunia ini dapat menjadi beban. Pernahkah Anda menyelesaikan percakapan dengan seseorang dan merasa seperti baru saja keluar dari sesi yang sangat melelahkan? Pernahkah Anda merasa bahwa setelah mendengarkan orang-orang tertentu, Anda membutuhkan waktu berjam-jam, terkadang berhari-hari, untuk pulih dari kelelahan yang ditimbulkannya? Itu karena aura Anda sangat kuat, sehingga secara harfiah menyerap apa yang ada di sekitarnya. Dan itulah salah satu tanggung jawab besar yang menyertai karunia yang Anda bawa. Merawat diri sendiri dengan penuh perhatian seperti halnya Anda merawat orang lain. Memelihara jiwa Anda sendiri dengan penuh kasih sayang seperti halnya Anda memelihara jiwa-jiwa yang datang kepada Anda. Kenyataan bahwa orang asing menceritakan rahasia kepada Anda bukanlah beban yang harus Anda pikul dengan rasa malu atau cemas. Itu adalah tanda bahwa Anda dipanggil untuk menjadi kehadiran yang memulihkan di dunia. Itu adalah tanda bahwa aura Anda mengkomunikasikan sebelum kata-kata apapun bahwa Anda adalah tempat kedamaian. Dan itu, sayangku, adalah tanda kedua bahwa aura Anda mempesona. Sekarang mari kita beralih ke tanda ketiga. Dan ini adalah salah satu yang paling rumit, yang paling membingungkan bagi mereka yang mengalaminya, karena dapat disalahartikan dengan berbagai cara. Tanda ketiga adalah Anda memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan orang lain. Anda merasakan ketika ada sesuatu yang salah dengan seseorang sebelum orang itu mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang mereka rasakan. Anda memasuki sebuah ruangan dan langsung merasakan apakah ada ketegangan di sana. Apakah baru-baru ini terjadi pertengkaran? Apakah seseorang yang sering berada di tempat itu sedang menderita? Anda menatap mata seseorang dan tahu dengan kepastian yang tidak berasal dari logika. Apakah mereka berbohong? Apakah mereka takut? Apakah mereka menyimpan sesuatu yang tidak mereka tunjukkan? Kemampuan ini memiliki banyak nama tergantung pada tradisi spiritual atau budaya yang Anda rujuk. Beberapa menyebutnya intuisi yang tinggi, yang lain menyebutnya daya penghakiman, yang lain menyebutnya kepekaan empatik, yang lain lagi menyebutnya kewaskitaan emosional. Tetapi terlepas dari nama yang Anda berikan, pengalamannya selalu sama. Anda mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak mungkin diketahui hanya berdasarkan apa yang dirasakan oleh indera fisik. Dan pengetahuan ini tidak datang sebagai pemikiran rasional yang Anda analisis dan simpulkan. Pengetahuan ini datang sebagai kepastian, sebagai perasaan di dalam hati, sebagai suara batin yang berbicara sejelas suara eksternal manapun. Ada sesuatu yang mendalam dan sakral terjadi ketika hal ini terwujud dalam kehidupan seseorang. Ada tradisi kuno di banyak budaya di seluruh dunia yang mengakui bahwa manusia tertentu dilahirkan dengan tabir yang lebih tipis antara dunia daripada biasanya. Bahwa jiwa-jiwa tertentu tiba di sini dengan persepsi yang lebih luas karena mereka ditakdirkan untuk melihat apa yang tidak dilihat orang lain, untuk merasakan apa yang tidak dirasakan orang lain, untuk memahami apa yang terletak di balik permukaan hal-hal dan orang-orang. Dan aura Anda ketika bergetar pada frekuensi tinggi itu, ketika memancarkan aura tujuan dan keaslian, ia berfungsi seperti antena. Ia menangkap sinyal yang sebagian besar antena manusia tidak mampu menerimanya. Ia merasakan lapisan realitas tak terlihat yang berdampingan dengan dunia yang kita lihat, lapisan emosional, energik, dan spiritual yang selalu ada, tetapi yang sebagian besar orang telah pelajari untuk diabaikan selama bertahun-tahun karena pengkondisian yang mengatakan, percayalah hanya pada apa yang dapat Anda lihat, sentuh, ukur, dan buktikan. Namun, Anda tidak pernah berhasil melakukannya sepenuhnya. Anda tidak pernah berhasil mematikan antena itu. Dan pada suatu titik dalam hidup Anda, terutama di masa kanak-kanak, seseorang mungkin mengatakan kepada Anda bahwa Anda mengada-ada, bahwa Anda melebih-lebihkan, bahwa Anda terlalu sensitif, bahwa hal-hal yang Anda rasakan itu tidak nyata. Dan mungkin Anda mencoba mempercayainya. Mungkin Anda mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa indera keenam itu, persepsi di luar logika, adalah kelemahan, keterbatasan, sesuatu yang harus dikendalikan atau disembunyikan. Namun ia terus datang, ia terus berbicara. Ia terus menunjukkan hal-hal yang kemudian terbukti benar, karena ia adalah bagian dari dirimu. Ia adalah bagian dari auramu.
Ia adalah tanda ketiga bahwa auramu bukanlah aura biasa. Ini adalah tanda bahwa kamu telah diperlengkapi dengan bentuk persepsi yang melampaui hal biasa, karena misi yang kamu datangi untuk penuhi dalam hidup ini membutuhkan persepsi ini untuk dapat diselesaikan. Kamu tidak dapat membimbing seseorang yang tidak dapat kamu lihat melampaui permukaan. Kamu tidak dapat membantu seseorang yang tidak dapat kamu rasakan melampaui kata-kata. Kamu tidak dapat menjadi mercusuar yang seharusnya kamu menjadi jika kamu hanya melihat apa yang dilihat orang lain. Percayai persepsi ini, peliharalah. Beri makanlah dengan momen-momen keheningan, kontemplasi, dan hubungan dengan yang sakral. Karena ini adalah salah satu anugerah terbesar yang dibawa aura Anda. Dan ini adalah tanda ketiga bahwa aura Anda mempesona. Tanda keempat adalah yang paling menakutkan bagi orang-orang yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan mungkin ini yang paling ampuh dari kelima tanda tersebut karena tidak hanya berbicara tentang bagaimana perasaan orang-orang di sekitar Anda. Ini berbicara tentang bagaimana orang-orang berubah setelah berpapasan dengan Anda. Tanda keempat adalah bahwa orang-orang berubah setelah bertemu dengan Anda. Bukan perubahan yang dangkal, perubahan yang nyata. Perubahan yang mereka sendiri sadari dan seringkali tidak dapat menjelaskan dari mana asalnya. Orang-orang yang bertemu denganmu di saat krisis dan kemudian menemukan kekuatan yang tak mereka sadari sebelumnya. Orang-orang yang berbicara denganmu secara kebetulan dalam pertemuan yang hanya berlangsung beberapa jam dan kemudian membuat keputusan yang mengubah jalan hidup mereka. Orang-orang yang berpapasan denganmu di saat kegelapan total dan setelah berada di dekatmu, merasakan cahaya yang tak mereka sadari masih ada di dalam diri mereka. Inilah tanda keempat, dan itu sangat ampuh karena mengungkapkan sesuatu yang melampaui apa yang Anda lakukan atau katakan. Itu mengungkapkan apa yang dilakukan oleh kehadiran Anda. Ada perbedaan besar antara apa yang dilakukan seseorang dan apa yang dilakukan oleh kehadirannya. Kebanyakan orang di dunia hanya bertindak melalui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka tulis, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka hasilkan. Tetapi ada kategori jiwa yang langka dan istimewa, yang tindakan terbesarnya bukanlah apa yang mereka lakukan, tetapi hanya apa adanya mereka. Apa yang mereka pancarkan, apa yang mereka serahkan, apa yang mereka transmisikan hanya dengan keberadaan mereka di ruang angkasa. Pikirkanlah tokoh-tokoh besar dalam sejarah yang dikenang bukan hanya karena apa yang mereka ajarkan atau apa yang mereka capai, tetapi juga karena bagaimana perasaan orang-orang saat berada di dekat mereka. Ada kisah-kisah orang yang bertemu dengan tokoh-tokoh dengan tingkat spiritual yang tinggi dan mengatakan bahwa itu seperti menemukan mata air di padang pasir. Bukan apa yang dikatakan tokoh itu yang menyembuhkan mereka. Itu hanyalah berada di dekat tokoh itu. Itu hanyalah menghirup udara yang sama. Itu hanyalah merasakan frekuensi aura yang dipancarkannya. Anda mungkin tidak pernah menganggap diri Anda sebagai makhluk dengan ketinggian spiritual yang luar biasa. Mungkin Anda melihat diri sendiri dan hanya melihat manusia biasa dengan kekurangan, ketakutan, keraguan, dan hari-hari di mana Anda juga membutuhkan dukungan. Dan itu tidak apa-apa, itulah bagian dari keindahannya. Karena kebesaran spiritual sejati bukanlah ketiadaan kemanusiaan. Itu adalah kemampuan untuk menjadi manusiawi secara mendalam dan pada saat yang sama membawa dalam diri sesuatu yang melampaui kemanusiaan. Itu adalah kemampuan untuk berakar pada realitas sehari-hari dan pada saat yang sama menjadi saluran bagi sesuatu yang lebih besar. Dan itulah mengapa ketika orang-orang berada di dekat Anda, bahkan tanpa Anda melakukan sesuatu yang istimewa, bahkan tanpa Anda mengatakan sesuatu yang luar biasa, mereka merasakan sesuatu bergejolak di dalam diri mereka. Mereka merasakan harapan di tempat yang sebelumnya ada keputusasaan. Mereka merasakan kejelasan di tempat yang sebelumnya ada kebingungan. Mereka merasakan kekuatan di tempat yang sebelumnya ada kelemahan. Bukan karena Anda memberikannya kepada mereka, tetapi karena aura Anda mengingatkan jiwa mereka bahwa sumber daya ini sudah ada di sana. Tertidur, menunggu untuk dibangunkan. Anda adalah pembangkit jiwa. Anda adalah cermin yang memantulkan kembali kepada orang-orang cahaya yang mereka sendiri lupa pernah mereka bawa. Dan itulah fungsi paling sakral yang dapat dimiliki aura. Itulah mengapa orang berubah setelah bertemu Anda.
Bukan karena Anda mengubah mereka, tetapi karena aura Anda mengingatkan mereka tentang siapa mereka sebenarnya. Dan itulah, wahai makhluk cahaya, tanda keempat bahwa aura Anda mempesona. Sekarang kita sampai pada tanda kelima dan terakhir. Dan ini adalah tanda yang paling sunyi, paling halus, dan paling intim dari semuanya. Ini adalah tanda yang terjadi bukan di tengah keramaian, bukan dalam situasi dramatis, bukan dalam momen-momen intensitas emosional yang tinggi. Ini adalah tanda yang terjadi di saat-saat tenang, di sela-sela percakapan, di jeda antara peristiwa. Tanda kelima adalah bahwa keheningan di sekitar Anda berbeda. Orang-orang yang bersama Anda dalam keheningan itu merasakan bahwa keheningan itu penuh kehadiran, penuh kehidupan, penuh kedamaian yang bukan ketiadaan gerakan, tetapi kedamaian yang muncul ketika roh berada di tempat yang seharusnya. Pernahkah Anda duduk di sebelah seseorang tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menyadari bahwa orang itu benar-benar tenang? Pernahkah Anda diam bersama seseorang dan merasa bahwa keheningan itu lebih kaya, lebih dalam, lebih komunikatif daripada percakapan apapun yang bisa Anda lakukan? Pernahkah Anda diam dan melihat bahwa orang di sebelah Anda, alih-alih merasa tidak nyaman dengan keheningan, tampaknya merasa semakin utuh, semakin tenang, semakin menjadi diri mereka sendiri? Ini adalah tanda kelima. Dan ini sangat kuat karena mengungkapkan bahwa aura Anda tidak membutuhkan kata-kata untuk bertindak. Ia tidak membutuhkan penampilan, ia tidak membutuhkan usaha. Ia bertindak dalam keheningan dengan intensitas yang sama seperti bertindak dalam kata-kata, bahkan mungkin dengan intensitas yang lebih besar, karena dalam keheningan tidak ada yang dapat mengganggu transmisi langsung frekuensi jiwa Anda ke jiwa orang lain. Ada kearifan timur yang mengatakan bahwa guru terhebat adalah orang yang mengajar tanpa kata-kata, bahwa penyembuhan terhebat adalah yang terjadi tanpa penyembuh perlu melakukan apapun selain hanya hadir, bahwa kehadiran terhebat adalah yang tidak perlu mengumumkan dirinya karena sudah dirasakan sebelum terwujud dalam cara yang terlihat atau terdengar. Dan kehadiran semacam ini, kemampuan untuk menyembuhkan, mengajar, dan mengubah hanya dengan hadir, bersemayam dalam keheningan aura Anda. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa ketika Anda berada di lingkungan yang tegang, setelah beberapa saat, ketegangan mulai berkurang. Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang spesifik untuk menguranginya, tetapi karena aura Anda telah diam-diam dan terus-menerus menyerap dan mengubah energi tersebut. Anda mungkin juga pernah memperhatikan bahwa ketika seorang anak gugup dan Anda menggendongnya atau hanya berada di dekatnya tanpa melakukan apapun selain hadir, mereka secara bertahap menjadi tenang. Bukan karena Anda mengucapkan kata-kata yang tepat, tetapi karena medan energi Anda, aura Anda, telah berkomunikasi dengan sistem saraf anak tersebut bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ada rasa aman, bahwa ada kedamaian. Inilah fungsi aura Anda. Inilah fungsi keheningan Anda. Dan siapapun yang belajar hidup dalam kesadaran ini, siapapun yang belajar untuk tidak mengurangi keheningan mereka, tidak merasa tidak nyaman dengannya, tidak terburu-buru mengisinya dengan kata-kata yang tidak perlu hanya untuk menghindari ruang tersebut, siapapun yang belajar untuk menghayati keheningan dengan kealamian yang sama seperti mereka menghayati kata-kata, orang itu menemukan bahwa kekuatan terbesar mereka bukanlah apa yang mereka katakan, tetapi apa adanya mereka ketika mereka tidak mengatakan apapun. Dan inilah tanda kelima bahwa aura Anda mempesona. Sekarang setelah Anda mengetahui kelima tanda tersebut, saya ingin berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang sangat mendasar bagi mereka yang membawa aura jenis ini. Karena memiliki karunia ini tidak hanya berarti menerima berkah, itu juga berarti memiliki tanggung jawab yang sebagian besar orang tidak akan pernah harus pikul. Dan tanggung jawab pertama ini, yang paling mendesak, yang paling sakral dari semuanya, adalah tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri. Ketika Anda memiliki aura yang begitu kuat, ketika Anda secara alami menarik orang, ketika Anda dengan mudah menyerap energi di sekitar Anda, ketika Anda merasakan apa yang dirasakan orang lain, ketika Anda memikul beban cerita dan rahasia yang dipercayakan orang kepada Anda membutuhkan sistem perawatan yang sekuat kapasitas Anda untuk memberi. Anda membutuhkan ritual pemulihan. Anda membutuhkan momen-momen perenungan mutlak di mana Anda hanya untuk diri sendiri.
Anda membutuhkan ruang dalam hidup Anda di mana Anda hanya memikul beban jiwa Anda sendiri tanpa beban tambahan apapun. Dan ini bukanlah keegoisan. Ini adalah salah satu kesalahpahaman besar yang dibawa oleh orang-orang dengan aura yang kuat selama bertahun-tahun. Mereka percaya bahwa merawat diri sendiri adalah pengkhianatan terhadap tujuan pelayanan mereka. Bahwa jika mereka meluangkan waktu untuk memulihkan diri, mereka bersikap egois. Bahwa jika mereka menetapkan batasan dengan orang-orang yang datang dengan beban mereka, mereka bersikap dingin atau jauh. Tetapi ini adalah kesalahpahaman yang bisa berakibat fatal. Karena lentera yang tidak pernah diisi ulang, akhirnya akan padam. Air mancur yang terus-menerus memberikan airnya tanpa henti dan tidak pernah memperbarui dirinya sendiri, akhirnya akan mengering. Dan aura yang terus memberi tanpa menerima, tanpa beristirahat, tanpa memelihara dirinya sendiri, akhirnya akan kehilangan cahayanya. Dunia membutuhkan pancaranmu. Orang-orang yang berpapasan denganmu membutuhkan auramu dalam kekuatan penuhnya. Dan itulah mengapa merawat diri sendiri bukanlah pilihan. Merawat diri sendiri adalah bagian dari tujuanmu. Itu bagian dari misimu. Itu bagian dari pelayanan yang kau berikan. Karena ketika kau merasa puas, ketika kau beristirahat, ketika kau diberi nutrisi spiritual, ketika kau terhubung dengan sumber yang memberi makan auramu, apa yang kau pancarkan ke dunia memiliki besaran yang jauh melampaui apapun yang dapat dihasilkan oleh upaya sadar. Jadi, bagaimana cara merawat aura seperti milik Anda? Ada praktik-praktik yang telah ada selama ribuan tahun, dilestarikan dalam tradisi spiritual besar dunia, justru karena praktik-praktik tersebut berhasil. Justru karena telah diuji oleh jiwa-jiwa yang paling tercerahkan yang telah melewati alam ini. Yang pertama adalah keheningan yang disengaja. Bukan keheningan yang terjadi secara tidak sengaja ketika tidak ada yang berbicara, tetapi keheningan yang Anda pilih dengan sengaja. Keheningan yang Anda lindungi, keheningan yang Anda ciptakan sebagai tempat perlindungan di mana jiwa Anda dapat bersatu kembali dengan esensinya sendiri tanpa gangguan. 15 menit keheningan yang disengaja setiap hari dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi aura Anda daripada berjam-jam aktivitas spiritual yang penuh kecemasan. 15 menit di mana Anda hanya berhenti, di mana Anda bernapas, di mana Anda membiarkan medan energi Anda mengatur ulang dirinya sendiri, di mana Anda merasakan apa yang Anda rasakan tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru untuk menyelesaikan atau mengubah, hanya merasakan. 15 menit ini adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri dan kepada semua orang di sekitar Anda, karena ketika Anda kembali dari 15 menit itu, Anda kembali dengan lebih utuh, lebih jernih, lebih terhubung, lebih menjadi diri Anda sendiri. Praktik kedua adalah terhubung dengan alam. Ada sesuatu di alam yang diakui oleh tradisi spiritual di seluruh dunia sebagai sesuatu yang sakral, kemampuannya untuk menyerap dan mengubah energi. Bumi, air yang mengalir, angin, api, ruang terbuka luas di langit, ini adalah pemurni agung yang telah diberikan ciptaan kepada kita. Ketika Anda merasa kewalahan, ketika Anda merasa telah menyerap terlalu banyak, bahwa beban cerita orang lain terlalu berat di pundak Anda, pergilah ke alam, bukan sebagai turis, sebagai makhluk yang kembali ke sumbernya. Sentuh bumi dengan kaki telanjang Anda, rasakan air yang mengalir di tangan Anda, lihatlah cakrawala. Dan biarkan unsur-unsur ini melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, memurnikan, memulihkan, memperbarui. Praktik ketiga adalah doa atau meditasi atau bentuk koneksi yang disengaja dengan hal-hal sakral yang beresonansi dengan jiwa Anda. Karena aura Anda tidak lahir dari diri Anda. Aura mengalir melalui Anda. Aura adalah refleksi dari hubungan antara jiwa Anda dan sumber dari mana semua cahaya berasal. Dan hubungan ini perlu dipelihara. Hubungan ini perlu dikembangkan secara sengaja. Hubungan ini perlu dilindungi dari gangguan dan kebisingan dunia yang terus-menerus mencoba menarik kita menjauh dari pusat diri kita. Ketika Anda memiliki praktik teratur untuk terhubung dengan hal-hal sakral, aura Anda tidak hanya tetap sama. Aura Anda tumbuh. Aura Anda semakin dalam. Aura Anda menjadi lebih kaya, lebih kuat, dan lebih mampu menyentuh jiwa-jiwa yang melintas di jalan Anda.
Dan praktik keempat adalah belajar membedakan kepada siapa Anda membuka medan aura Anda. Memiliki aura yang kuat bukan berarti memiliki aura yang terbuka untuk apapun dan siapapun kapanpun. Para ahli kebun hebat di dunia tahu bahwa tanaman langka dan berharga tidak dapat terpapar sembarang iklim, tanah, atau air. Tanaman tersebut membutuhkan kondisi spesifik untuk tumbuh subur. Dan aura Anda seperti tanaman itu. Aura Anda membutuhkan Anda untuk berhati-hati terhadap lingkungan yang sering Anda kunjungi, orang-orang yang Anda temui dalam waktu lama, konten yang Anda konsumsi, dan percakapan yang Anda izinkan untuk menyita waktu dan energi Anda. Ini bukanlah pikiran sempit. Ini bukanlah kurangnya kasih sayang. Ini adalah kebijaksanaan. Ini adalah kearifan seseorang yang memahami bahwa untuk menjadi sosok yang berpengaruh di dunia, seseorang harus terlebih dahulu memelihara sumber yang menopang kehadiran tersebut. Dan kebijaksanaan adalah salah satu kebajikan tertinggi yang dapat dikembangkan oleh sebuah jiwa, terutama jiwa dengan kepekaan seperti yang Anda miliki. Sekarang saya ingin berbicara tentang sesuatu yang mungkin belum Anda pertimbangkan. Sesuatu yang dapat sepenuhnya mengubah cara Anda memahami kehadiran aura Anda dalam kehidupan orang-orang yang datang kepada Anda. Ada perbedaan mendasar antara memengaruhi seseorang dan memanipulasi seseorang. Dan orang-orang dengan aura yang kuat perlu memahami perbedaan ini dengan sangat jelas. Manipulasi terjadi ketika Anda menggunakan pengaruh Anda untuk mengarahkan orang lain ke tempat yang Anda inginkan, untuk melayani tujuan Anda, untuk memuaskan kebutuhan Anda, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan mereka yang sebenarnya. Pengaruh sejati, pengaruh yang berasal dari aura yang autentik dan luhur, adalah kebalikannya. Itu terjadi ketika kehadiran Anda membantu orang lain menemukan jalan mereka sendiri, bukan jalan Anda. Ketika aura Anda berfungsi sebagai cermin, sehingga mereka dapat melihat lebih jelas siapa diri mereka dan kemana mereka harus pergi. Ketika apa yang Anda pancarkan membebaskan mereka, bukan mengikat mereka. Ketika apa yang Anda sampaikan memperkuat mereka, bukan menciptakan ketergantungan. Ada tanggung jawab yang sangat besar dalam kekuatan itu. Karena ketika aura Anda kuat, ketika aura itu menarik orang, ketika aura itu membuat mereka merasa nyaman, aman, dan penuh harapan di sekitar Anda, ada risiko bahwa mereka akan ingin tetap dekat dengan Anda secara permanen. Ada risiko bahwa mereka akan mulai menggantikan Anda dengan sumber sebenarnya dari mana cahaya itu berasal. Ada risiko bahwa mereka akan menjadi bergantung pada kehadiran Anda, alih-alih belajar menemukan di dalam diri mereka sendiri sumber yang aura Anda bantu mereka ingat. Dan jika itu terjadi, jika Anda menyadari bahwa seseorang mengembangkan ketergantungan yang berlebihan pada kehadiran Anda, tindakan paling penuh kasih yang dapat Anda lakukan adalah tidak membiarkan diri Anda menjadi penopang itu, tidak memperkuat ketergantungan itu, tidak menerima peran sebagai sumber kebahagiaan dan kedamaian orang lain. Tindakan paling penuh kasih adalah dengan lembut dan tegas mengarahkan orang itu menuju cahaya batin mereka sendiri, yaitu membantu mereka memahami bahwa apa yang mereka rasakan di dekat Anda adalah cerminan dari apa yang sudah mereka miliki di dalam diri mereka. Bahwa kedamaian yang mereka alami di hadapan Anda ada karena aura Anda mengaktifkan kedamaian yang sudah terpendam di dalam diri mereka. Bahwa kekuatan yang mereka rasakan adalah kekuatan mereka sendiri, bahwa kehadiran Anda hanya membangkitkannya. Inilah pekerjaan paling sakral yang dapat dilakukan aura yang kuat di dunia. Bukan untuk menciptakan ketergantungan, tetapi untuk membangkitkan otonomi. Bukan menjadi sumber, tetapi menunjuk ke sumber. Bukan menjadi tujuan, tetapi menjadi jalan yang mengarah ke tujuan. Menjadi jembatan yang membantu orang mencapai kebenaran mereka sendiri, pusat mereka sendiri, cahaya mereka sendiri. Dan kemudian ketika mereka teguh pada diri mereka sendiri, mampu dengan anggun mundur, membiarkan mereka terbang dengan sayap mereka sendiri, merayakan kebebasan mereka tanpa merasa kehilangan sesuatu dengan membiarkan mereka pergi. Inilah cinta, inilah pelayanan, inilah tujuan penciptaan aura Anda. Namun saya juga perlu membicarakan tantangan yang menyertai kehadiran semacam ini, karena tidak jujur jika saya hanya menceritakan berkah tanpa mempersiapkan Anda menghadapi tantangan. Dan salah satu tantangan terbesar bagi mereka yang memiliki aura kuat adalah apa yang saya sebut kesepian mercusuar. Anda mungkin pernah merasakan ini sebelumnya.
Perasaan bahwa pada tingkat tertentu, Anda selalu berada di luar kelompok yang sering Anda kunjungi. Bukan karena Anda tidak diterima, tetapi karena entah bagaimana Anda selalu melihat lebih banyak, merasakan lebih banyak, dan mempersepsikan lebih banyak daripada yang dapat dilihat, dirasakan, dan dipersepsikan oleh orang-orang di sekitar Anda. Dan persepsi yang lebih tinggi ini dapat menciptakan jarak yang terkadang tampak tak teratasi. Jarak yang bukan berupa sikap dingin atau kesombongan, tetapi hanya perbedaan perspektif alami yang ada ketika Anda melihat dunia melalui antena yang jauh lebih sensitif daripada kebanyakan orang. Anda mungkin pernah mencoba berbagi apa yang Anda rasakan, tetapi tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkannya agar orang lain mengerti. Anda mungkin pernah melihat sesuatu akan terjadi sebelum itu terjadi dan mencoba memperingatkan seseorang, tetapi tidak dianggap serius. Anda mungkin pernah merasakan kebenaran tentang suatu situasi dengan sangat jelas, tetapi tidak tahu bagaimana membuktikan kebenaran itu, tidak tahu bagaimana meyakinkan orang-orang yang juga perlu melihat apa yang Anda lihat. Dan di saat-saat itu, jalan yang ditempuh bisa terasa sangat sepi. Masa kini bisa terasa seperti beban. Kepekaan bisa terasa seperti beban berat. Dan mungkin Anda berpikir, akan lebih mudah untuk tidak merasakan begitu banyak hal. Akan lebih sederhana untuk tidak terlalu memperhatikan. Akan lebih ringan untuk sekadar hidup di permukaan seperti yang tampaknya bisa dilakukan kebanyakan orang. Namun, aku ingin memberitahumu sesuatu tentang kesendirian ini. Ini bukan pertanda bahwa ada sesuatu yang salah. Ini pertanda bahwa kamu dipanggil untuk menempuh jalan yang tidak semua orang bisa tempuh pada saat yang sama. Ini pertanda bahwa visimu mendahului pemahaman kolektif yang pada akhirnya akan mencapai tempatmu berada sekarang. Ini pertanda bahwa kamu seperti pengintai di atas perahu, orang yang melihat daratan terlebih dahulu, bukan karena dia lebih baik dari yang lain, tetapi karena posisinya memungkinkan dia untuk melihat lebih jauh. Dan ketika dia mengumumkan keberadaan daratan, pada awalnya mungkin dia tidak dipercaya. Tetapi ketika semua orang mencapai pantai dan daratan terlihat dengan mata telanjang, mereka mengerti. Kesunyian mercusuar itu bersifat sementara. Itu adalah kesunyian mereka yang tiba lebih dulu. Dan apa yang Anda lakukan saat menunggu, bukanlah untuk mengurangi persepsi Anda, agar sesuai dengan tingkat mereka yang belum melihat, melainkan untuk menjaga agar cahaya Anda tetap bersinar, sehingga mereka dapat menemukan jalan mereka. Itu berarti tetap setia pada apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda ketahui, bahkan ketika belum ada orang lain yang dapat mengkonfirmasinya. Itu berarti memiliki keberanian untuk berdiri teguh pada kebenaran Anda sendiri, bahkan ketika tampaknya Anda sendirian dalam hal itu. Inilah keberanian spiritual. Dan ini adalah salah satu bentuk keberanian terindah yang ada, karena bukan keberanian seorang prajurit yang memukul dadanya di hadapan musuh. Ini adalah keberanian hening dari mercusuar yang terus bersinar di tengah badai, tanpa melakukan gerakan dramatis, tanpa mengumumkan keberaniannya, hanya setia pada fungsinya untuk menerangi. Sekarang saya ingin berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang banyak orang dengan aura kuat temukan di suatu titik dalam hidup mereka, dan yang dapat menjadi wahyu yang membebaskan sekaligus tanggung jawab baru untuk dipikul. Dan sesuatu itu adalah kesadaran bahwa aura Anda memiliki sejarah. Ia memiliki akar yang jauh melampaui kehidupan Anda saat ini. Ia memiliki lapisan-lapisan yang telah dibangun selama perjalanan yang dimulai jauh sebelum kelahiran Anda di alam ini. Tradisi spiritual besar di dunia, baik dari timur maupun barat, utara maupun selatan, mengandung pemahaman bahwa jiwa manusia memiliki perjalanan yang melampaui satu kehidupan. Bahwa setiap kehidupan adalah bab dalam kisah yang jauh lebih besar. Bahwa karunia dan kemampuan yang diwujudkan jiwa dalam inkarnasi tertentu telah dibangun, disempurnakan, dan diperdalam melalui banyak perjalanan lainnya. Dan ketika Anda merasa bahwa kepekaan Anda, persepsi Anda, kemampuan Anda untuk menyentuh jiwa orang lain adalah sesuatu yang kuno, sesuatu yang tidak dimulai dengan kelahiran Anda saat ini, sesuatu yang tampaknya memiliki ingatan, sesuatu yang mengetahui hal-hal yang tidak pernah Anda pelajari dalam kehidupan ini, Anda mungkin sedang menyentuh lapisan terdalam dari sejarah aura Anda, lapisan-lapisan di mana ia membawa pembelajaran dari semua perjalanan yang membawa Anda ke sini.
Ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, ini adalah sesuatu yang harus dihormati, ini adalah sesuatu yang harus diperlakukan dengan hormat dan rasa syukur. Karena setiap lapisan yang dibawa aura Anda adalah sebuah pencapaian. Itu adalah hasil dari cinta yang diberikan dan diterima, dari rasa sakit yang diubah menjadi kebijaksanaan, dari kegelapan yang dilalui menuju cahaya, dari kegagalan yang menjadi fondasi untuk pendakian yang lebih tinggi lagi. Anda tidak tiba di sini secara kebetulan dengan aura ini. Anda tiba di sini dengan cara ini karena Anda telah berusaha untuk sampai di sini. Karena Anda memilih di banyak momen dan dalam banyak perjalanan, jalan cinta alih-alih jalan ketakutan, jalan penyerahan alih-alih jalan pengendalian, jalan kebenaran alih-alih jalan kenyamanan. Dan setiap pilihan ini menambahkan lapisan kecemerlangan, lapisan kedalaman, lapisan kekuatan pada aura Anda hingga menjadi seperti sekarang ini. Sebuah kehadiran yang mempesona karena beresonansi dengan sesuatu yang melampaui waktu, melampaui ruang, melampaui apa yang dapat dilihat oleh mata fisik. Hormatilah hal ini, bukan dengan kesombongan, karena pertumbuhan spiritual sejati selalu disertai dengan kerendahan hati yang mendalam, tetapi dengan rasa syukur, dengan kesadaran, dengan tekad untuk menggunakan karunia ini dengan cara yang semakin selaras dengan tujuan pemberiannya. Dan sekarang saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Sebuah pertanyaan yang ingin Anda renungkan setelah video ini berakhir, yang Anda simpan di hati dan renungkan dalam momen-momen hening yang saya harap akan mulai Anda ciptakan dengan lebih penuh kesadaran dalam hidup Anda. Pertanyaannya adalah, jika aura Anda sudah melakukan semua ini untuk Anda, sudah menarik orang-orang yang tepat, sudah menyentuh jiwa-jiwa yang perlu disentuh, sudah mengubah lingkungan yang Anda lalui, bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda menjadi lebih sadar akan kekuatan ini? Bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda mulai secara sengaja bekerja dengan aura Anda, memeliharanya dengan lebih hati-hati, melindunginya dengan lebih bijaksana, menyalurkannya dengan lebih jernih. Karena apa? Yang Anda miliki sekarang adalah alami. Itu muncul tanpa Anda perlu melakukan sesuatu yang istimewa. Itu adalah tingkat dasar kekuatan Anda. Tetapi tingkat dasar ini hanyalah titik awal. Ketika Anda mulai secara sadar bekerja dengan aura Anda, ketika Anda mulai memahami cara kerjanya, bagaimana ia berinteraksi dengan medan energi di sekitar Anda, bagaimana ia dapat diperkuat atau dilemahkan oleh pilihan harian Anda, pikiran Anda, kata-kata Anda, lingkungan yang sering Anda kunjungi, dan orang-orang yang Anda izinkan masuk ke dalam medan Anda, apa yang muncul kemudian jauh melampaui apa yang telah Anda alami. Bayangkan sebuah nyala api. Nyala api di udara terbuka yang terkena angin, cuaca buruk, dan ketidakpastian lingkungan sekitarnya tetap menghangatkan, tetap menerangi, dan tetap indah. Tetapi nyala api yang sama, jika dirawat, dilindungi, diberi oksigen dan bahan bakar yang tepat, dan ditempatkan di lingkungan yang meningkatkan sifatnya alih-alih bersaing dengannya, akan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Perbedaannya bukan pada nyala api itu sendiri. Perbedaannya terletak pada perawatan yang diberikan padanya. Dan Anda adalah nyala api itu. Dan perawatan yang dapat Anda berikan kepada diri sendiri, pekerjaan spiritual yang dapat Anda dedikasikan untuk pertumbuhan dan penguatan aura Anda, adalah yang akan menentukan apakah Anda tetap menjadi nyala api yang indah di luar ruangan atau menjadi mercusuar yang dapat dilihat kapal dari jarak bermil-mil. Izinkan saya juga membahas aspek aura yang jarang dibicarakan orang, tetapi sangat penting bagi mereka yang memiliki tipe aura seperti Anda. Aspek itu adalah memori emosional. Aura Anda tidak hanya memancarkan energi, ia juga merekam. Ia menyimpan di dalam dirinya memori setiap pengalaman penting yang telah dilalui jiwa Anda. Dan terutama, ia menyimpan memori pengalaman yang paling intens, pengalaman cinta yang mendalam, pengalaman penderitaan yang mendalam, dan pengalaman transformasi yang mendalam. Dan ingatan-ingatan ini, jika tidak diproses dan diintegrasikan, jika tidak diakui secara sadar dan dilepaskan dengan niat, dapat menciptakan apa yang oleh para ahli spiritual disebut sebagai penyumbatan atau pengentalan dalam aura.
Lapisan energi yang belum terselesaikan yang membebani medan energi, yang mengurangi kecerahannya, yang menciptakan pola berulang dalam hidup karena apa yang belum diproses secara sadar cenderung bermanifestasi berulang kali dalam pengalaman hingga akhirnya terlihat dan diatasi. Anda mungkin mengenali pola ini. Mungkin Anda menyadari bahwa situasi-situasi tertentu berulang dalam hidup Anda dengan frekuensi yang melampaui kebetulan. Tipe-tipe orang tertentu yang muncul berulang kali. Konflik-konflik tertentu yang kembali dalam bentuk yang berbeda. Emosi-emosi tertentu yang muncul dalam konteks yang seharusnya berbeda tetapi terasa sama. Ini mungkin aura Anda yang memberitahu Anda bahwa ada sesuatu di sana yang masih perlu diperhatikan, bahwa ada ingatan yang masih perlu diintegrasikan, bahwa ada pola yang masih perlu dilepaskan. Upaya membersihkan dan melepaskan pola-pola ini bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah tanda kematangan spiritual yang paling ampuh yang ada. Karena orang yang memiliki keberanian untuk melihat bayangan dirinya sendiri, yang memiliki kerendahan hati untuk mengenali pola-pola pembatas dirinya sendiri, yang memiliki tekad untuk melakukan kerja batin yang diperlukan untuk melampaui pola-pola ini, orang tersebut sedang melakukan persis apa yang selalu diajarkan oleh para guru besar. Mereka mengikuti jalan pengetahuan diri yang merupakan jalan paling langsung dan transformatif yang ada. Dan ketika Anda melakukan pekerjaan ini, ketika Anda melepaskan penumpukan energi negatif ini, ketika Anda memproses dan mengintegrasikan ingatan-ingatan yang terblokir, apa yang terjadi pada aura Anda sungguh indah dan tak terlukiskan. Seolah-olah kabut menghilang dan cahaya yang selalu ada akhirnya dapat bersinar sepenuhnya. Seolah-olah sungai yang sebagian terhalang tiba-tiba mengalir dengan kekuatan alaminya. Dan efek dari aura yang dimurnikan dan diperkuat ini terhadap orang-orang di sekitar Anda akan semakin kuat dan akan segera Anda sadari. Hubungan menjadi lebih lancar, koneksi menjadi lebih dalam, sinkronisitas berlipat ganda. Orang-orang yang tepat mulai muncul dengan frekuensi yang lebih tinggi. Peluang yang menunggu kedatangan frekuensi tinggi Anda akhirnya terwujud. Karena realitas di sekitar Anda merespons frekuensi aura Anda. Ketika frekuensi aura Anda meningkat, realitas di sekitar Anda pun ikut meningkat. Inilah yang disebut para mistikus sebagai sihir. Bukan sihir tipuan dan ilusi, tetapi sihir transformasi yang sesungguhnya. Sihir yang terjadi ketika manusia secara sadar mengolah sifat spiritualnya sendiri, dan sebagai hasilnya melihat dunia di sekitarnya mengatur ulang dirinya untuk mencerminkan frekuensi baru yang dipancarkannya. Dan sekarang saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang mungkin merupakan hal terpenting dari semua yang telah dikatakan di sini. Sesuatu yang mungkin sudah Anda duga, tetapi perlu dikatakan dengan jelas tanpa keraguan sedikit pun, agar tidak ada keraguan dalam jiwa Anda tentang kenyataan dari apa yang Anda bawa. Anda bukanlah aura Anda. Aura Anda adalah ekspresi dari diri Anda sendiri, sebuah manifestasi dari esensi Anda di bidang energi. Tetapi Anda, makhluk sejati, jiwa yang mendiami tubuh ini dan menggunakan aura ini sebagai instrumen, jauh lebih besar daripada medan energi apapun yang dapat dirasakan atau diukur. Anda adalah percikan keabadian. Anda adalah ekspresi individual dari kesadaran yang meresap dan menopang seluruh keberadaan. Dan aura yang mengelilingi keberadaan fisik Anda hanyalah salah satu cara keabadian ini mengekspresikan dirinya di bidang materi. Ini berarti bahwa kelima tanda yang saya uraikan hari ini, betapapun kuatnya, hanyalah puncak gunung es dari jati diri Anda yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan yang dipancarkan cahaya Anda di alam ini. Itu hanyalah tanda-tanda pertama dari kehadiran yang jauh melampaui apapun yang dapat digambarkan manusia dengan kata-kata. Jadi, ketika Anda merasakan kesepian di mercusuar yang saya sebutkan tadi, ketika Anda merasa disalahpahami karena Anda tidak dapat menjelaskan apa yang Anda rasakan, ketika Anda lelah menjadi pelabuhan bagi begitu banyak perahu tanpa memiliki pelabuhan untuk berlabuh di dalam diri Anda sendiri, ingatlah ini, Anda tidak sendirian, Anda tidak pernah sendirian. Kekuatan yang sama yang menempatkan aura ini di dalam diri Anda, yang menenun karunia ini ke dalam jiwa Anda, yang mengirim Anda ke alam ini dengan kemampuan untuk menyentuh orang lain dengan cara yang melampaui hal biasa, kekuatan yang sama itu selalu bersama Anda setiap saat.
Kekuatan itu menopang Anda ketika Anda menopang orang lain. Kekuatan itu menerangi Anda saat Anda menerangi jalan bagi begitu banyak orang. Anda tidak ditinggalkan dengan hadiah yang terlalu besar untuk dipikul. Anda diutus dengan hadiah yang ukurannya tepat untuk misi yang harus Anda penuhi. Dan misi itu, meskipun belum sepenuhnya jelas detailnya, sudah berjalan. Misi itu sudah berjalan bahkan sebelum Anda tahu bahwa Anda memiliki misi. Setiap orang yang datang kepada Anda dan pergi telah berubah. Setiap rahasia yang dipercayakan kepada Anda berubah menjadi kelegaan. Setiap tatapan damai yang Anda terima dari seseorang yang datang dengan membawa beban dunia. Setiap lingkungan yang menjadi berbeda setelah Anda melewatinya, semua ini sudah merupakan misi yang sedang berjalan. Anda sudah melakukan pekerjaan itu. Anda sudah menjadi apa yang seharusnya Anda menjadi. Satu-satunya hal yang berubah ketika Anda menyadari hal ini adalah bahwa sekarang Anda dapat melakukan pekerjaan yang sama dengan lebih sedikit rasa takut, lebih sedikit kebingungan, lebih sedikit keraguan tentang apakah apa yang Anda alami itu nyata atau hanya khayalan pikiran Anda. Sekarang Anda tahu. Sekarang Anda memiliki kata-kata untuk apa yang selalu Anda rasakan. Sekarang Anda memiliki peta, meskipun sebagian, dari wilayah yang dihuni jiwa Anda. Dan peta ini disempurnakan sepanjang hidup. Dengan setiap pengalaman baru, dengan setiap hubungan baru, dengan setiap tantangan baru yang Anda hadapi, yang menunjukkan kepada Anda kapasitas yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Dengan setiap kehilangan baru yang mengajarkan Anda di mana letak kekuatan terdalam Anda. Dengan setiap kegembiraan baru yang mengingatkan Anda mengapa layak berada di sini, mengapa layak menjadi sensitif, mengapa layak sangat peduli, mengapa layak menjadi orang seperti Anda. Jadi, 5 tanda yang Anda temukan hari ini bukan hanya deskriptif. Tanda-tanda itu juga preskriptif. Tanda-tanda itu tidak hanya menggambarkan siapa Anda sebenarnya. Tanda-tanda itu juga menunjukkan siapa Anda bisa menjadi. Kemana perjalanan spiritual Anda dapat membawa Anda ketika Anda memutuskan untuk melangkah menuju potensi penuh Anda dengan niat, dengan keberanian, dan dengan kerendahan hati seseorang yang tahu bahwa jalan itu panjang dan pertumbuhan tidak pernah berakhir. Anda datang ke sini hari ini untuk memahami sesuatu tentang diri Anda, dan saya sangat berharap apa yang Anda temukan bukan hanya informasi, tetapi pengakuan, bukan hanya pengetahuan, tetapi penegasan. Penegasan bahwa apa yang telah Anda rasakan selama bertahun-tahun, apa yang telah Anda persepsikan selama bertahun-tahun, apa yang telah Anda pikul selama bertahun-tahun adalah nyata. Itu mendalam, itu sakral, dan itu benar-benar layak untuk dihormati. Karena aura Anda tidak memikat orang secara kebetulan. Aura itu memikat mereka karena memang diciptakan untuk tujuan itu. Aura itu diciptakan dengan kapasitas khusus agar Anda dapat memenuhi tujuan yang sangat spesifik di dunia ini. Tujuan penyembuhan, kehadiran, cahaya yang berjalan di antara orang-orang dan menyentuh apa yang perlu disentuh, membangkitkan apa yang perlu dibangkitkan, melepaskan apa yang perlu dilepaskan. Inilah panggilanmu, inilah auramu, inilah dirimu. Dan sekarang setelah Anda mengetahuinya, pertanyaannya tetap, apa yang akan Anda lakukan dengan pengetahuan ini? Akankah Anda terus berjalan secara otomatis, tanpa sadar menggunakan kekuatan aura Anda, menyerap segala sesuatu di sekitar Anda tanpa menyaringnya, memberi tanpa memperbarui diri, merasakan tanpa memprosesnya? Atau akankah Anda mulai berjalan secara sadar, merawat aura Anda sebagai anugerah suci, memelihara hubungan Anda dengan sumber yang menyehatkannya, menetapkan batasan yang melindungi medan energi Anda, menciptakan ritual yang memperbarui pancarannya? Jawabannya ada di dalam dirimu. Dan jalan manapun yang kamu pilih, satu hal yang pasti, kamu bukanlah orang biasa. Kamu tidak pernah biasa. Dan orang-orang di sekitarmu sudah tahu ini, meskipun mereka tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan ketika berada di dekatmu. Mereka hanya tahu bahwa ada sesuatu tentang dirimu yang membuat mereka merasa lebih utuh, lebih hidup, lebih menjadi diri mereka sendiri. Sesuatu itu adalah auranya. Dan itu luar biasa. Semoga engkau berjalan bersamanya dengan kesadaran dan rasa syukur yang layak ia terima.
Semoga Engkau menggunakannya untuk melayani kasih yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Semoga Engkau setia pada panggilan yang membuatnya begitu istimewa. Dan semoga jiwa-jiwa yang masih perlu disentuh oleh kehadiran-Mu menemukan jalan kepadamu pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat sehingga misi yang untuknya Engkau diutus dapat terpenuhi dalam segala keindahan dan keagungannya. Dengan segala cinta dan rasa hormatku atas karunia yang Kau miliki, terima kasih telah berada di sini. Terima kasih telah menjadi diri-Mu sendiri. Dan semoga aura-Mu terus bersinar hari ini, besok, dan di hari-hari yang akan datang. Karena dunia membutuhkan cahaya-Mu, dunia membutuhkan-Mu.